Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, sebelum tidur kita bikin video dulu. Mohon maaf ya, nggak bisa upload setiap hari teman-teman ya. Saya akan berusaha untuk upload setiap hari lagi teman-teman ya. Kalau bisa sehari 2 kali lah ya. Oke teman-teman, komen dari teman kita Kak Narto Samsung dan Kak Yuda. Ini komennya silahkan disimak. Saya nggak bisa bacakan ya, karena mau nulis kok panjang banget. Kemudian mau tak foto HP-nya ada di kamar satunya ya. Jadi saya udah nangkep tadi untuk apa istilahnya komennya untuk Kak Yuda. Ini tiba-tiba sesak. Kemudian kalau untuk Kak Narto Samsung, ini kayaknya loh ya, kalau menurut saya makan dikit seperti suwakit gitu ya. Tapi kuat puasa itu kayaknya itu nggak ada peradangan loh kayaknya. Kalau peradangan lambung itu biasanya kalau untuk puasa ya, biasanya itu kalau radangnya parah ya, itu biasanya tuh perut kosong sakit. Tapi kalau kakak untuk puasa kuat gitu ya, nggak merasakan sakit, biasanya nggak ada peradangan. Tapi kenapa ke setiap makan sedikit kok suakit gitu ya? Itu biasanya loh ya, kondisi dari enzim pencernaannya. Itu harus terapi, terapinya pakai terapi enzim. Maksudnya terapi itu kita harus sering konsumsi makanan yang mengandung enzim pencernaan. Namun saya kurang tahu juga kakak ini sakitnya apa setiap makan sahur selalu sakit seperti itu. Nah, oleh karena itu pahami kalau ada radang lambung ya. Radang lambung itu memang apa ya, itu harus sembuh total. Namun Kak Narto Samsung, lebih baik saran saya ya, konsumsi madu hitam ya, madu hitam pahit. Ini saya cerita pengalaman saya setelah ini tak komen juga untuk Kak Yuda. Kak Yuda tiba-tiba sesak, ya tiba-tiba sesak. Kalau sering tiba-tiba merasa sesak ya, sesak seperti GERD ya. Kita merasakan GERD tiba-tiba seperti nafas ini apa istilahnya pendek gitu ya. Kalau seputar lambung itu diakibatkan oleh pH asam lambungnya kurang ideal ya, sehingga tidak bisa dicerna nih makanan ya. Tanpa ada makanan pun biasanya tuh dia reflux gitu ya. Saya dulu soalnya panjang ya, beberapa bulan mengalami sesak, jadi saya terapinya pakai cuka apel gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada gastritis, silakan minum probiotik cuka apel, gabungkan dengan madu hitam pahit, kombinasi ya, itu luar biasa bagusnya ya. Ini saya tak cerita pengalaman hari ini. Jadi istri saya sama anak saya, teman-teman, ini perutnya mules ya, perutnya mules. Kemudian habis makan snack, habis makan Astor, tapi Astor yang KW istilahnya. Kemudian ini semuanya diare. Nah, diare semua. Saya hanya kasih diapet aja karena alami ya. Nah, di situ ilmu saya terapkan. Nah, kepada anak saya karena masih anak-anak ya, manut ya, bahasa Jawanya bahasa Indonesia nurut gitu ya. Anak saya jangan makan tepung terigu, makan nasi aja ya, jangan makan sayur. Anak saya nurut teman-teman, karena saya masih SD kelas 2 ya. Alhasil perutnya yang semula sakit ya, karena perut sakit itu teman-teman, itu kan kontraksi otot di lambung ya, di area perut. Karena lambungnya tuh kinerjanya tuh nggak karu-karuan, karena efek dari apa, makanan teman-teman. Nah, istilahnya salah makan, atau istilahnya apa ya, makanan dikonsumsi itu tidak bisa dicerna dengan bagus. Sewakit, setelah sewakit airnya keluar dengan bentuk diare tadi. Nah, kalau udah diare udah enak teman-teman, tinggal kita sesuaikan biar keluar semua ya, dan kita kombinasikan dengan minum air putih yang cukup. Kemudian saya tadi tak kasih madu hitam pahit, dan alhamdulillah anak saya udah tidur. Nah, ini istri saya ngotot, biasa orang dewasa itu ngotot, minta roti tawar. Nah, ini saya udah bilang sebenarnya roti tawar itu, ini saya udah bahas di beberapa video yang lain. Roti tawar kelihatannya dia tuh lembut, tapi jangan coba-coba dimakan saat perut kita sakit atau saat kita diare. Ini contohnya roti tawar. Kelihatannya dia lembut, tapi ini nggak aman teman-teman. Istilahnya makan roti tawar karena dikira roti tawar ini enak di perut, lembut itu ya. Setelah makan roti tawar, apalagi tadi ditambah dengan keju slash gitu ya, perutnya malah sakit teman-teman. Saya udah bilang jangan makan roti tawar. Roti tawar itu kelihatannya itu seperti lembut nih ya.
tapi kandungan dari tepung terigunya ini teman-teman ini kurang bagus, istilahnya sulit dicerna oleh lambung kita. Lebih baik makan apa? Udah makan nasi kalau bisa ada ikannya, proteinnya ya, proteinnya itu penting banget. Nah tadi udah tak kasih makan nasi ayam ya, dan kalau sakit saat setelah makan roti ya udah tunggu aja, sambil kita nunggu apa, nunggu biar turun makanannya. Setelah turun nanti sakitnya berangsur langsung hilang. Jadi jangan panik teman-teman, usahakan di rumah selalu menyimpan madu hitam pahit. Tadi tak kasih madu hitam pahit, minum air putih, yaudah tenangkan, rileks, istirahat ya, banyak air putih kalau diare ya, kalau perlu minum oralit. Ini pengalaman jangan ditiru teman-teman ya. Jadi kalau perutnya sedang nggak enak ya, entah itu mules, entah itu perutnya sakit atau melilit ya, jangan makan roti ya. Oke teman-teman, ini tak sepilkan ya, ini snack yang rekomendasi produk dari Lemonilo. Ini saya bukan di endorse ya, tapi ini snack yang dikonsumsi oleh putra saya. Putra saya ini memang dia punya ciri khas yang hampir sama seperti saya, namun dia masih umur 10 tahunan teman-teman ya. Dia itu punya asma. Nah asma itu dari leaky gut. Leaky gut itu sindrom usus bocor keturunan biasanya ya. Nah dia itu snacknya ini Lemonilo Brownies Crispy. Bahan komposisinya ini dari mokaf ya, dari mokaf itu dari terigu ya, terigu yang sudah difermentasi, gula, putih telur, minyak nabati. Gula masih oke, susu bubuk, garam, pengembang, ekstrak ragin. Ada petunjuknya yang perlu kita perhatikan, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna sintetik. Ini yang membuat perhatian kita. Jadi makanan yang tidak ada pewarna sintetik, tanpa pengawet, ini aman teman-teman. Jadi anak saya makan ini ya nggak batuk, ya nggak menimbulkan sensasi-sensasi yang dirasakan yang sama ketika makan biskuit-biskuit yang dari tepung terigu. Ya ini pengalaman bagi teman-teman yang mungkin untuk putra-putrinya atau teman-teman sendiri yang menghindari terigu. Ini salah satu snack yang bisa dikonsumsi. Namun harganya cukup lumayan. Ini kemasan di 33 gram ini harganya di 12.000. Ya, jadi cukup mahal lah ya. Sedikit harganya mahal. Biasanya snack-snack yang seperti ini kalau terigu teman-teman ya 12.000 biasanya udah dapat yang banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman ya barangkali rekomendasi nih. Saya juga makan ini aman, berani saya kalau makan ini. Karena saya memang sekarang udah pantang tepung terigu. Karena saya mengalami GERD yang disertai dengan anxiety. Anxiety itu berarti ada leaky gut atau sindrom usus bocor. Di situ harus menjaga pola makan free gluten. Kalau kita makan gluten, semisal ya, kita ngincipi ya. Saya kan sekarang sedang ini ya, bantu istri saya bikin kue gitu ya. Yang saya bikin kuenya ini memang kuenya bergluten ya, risol dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, itu kalau mau ngincipi teman-teman saya biasanya itu saya makan tes rasa ya, kemudian nggak saya telan, saya buang, saya muntahkan karena memang saya memang tidak makan tepung terigu, jadi harus konsisten. Nah, kalau saya memang ingin membuat makanan yang free gluten, saya ingin membuat nastar, kastengel yang dari tepung mocaf gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi kita, sadari teman-teman ya. Barangkali teman-teman apa sama dengan kondisi saya, istilahnya diet free gluten atau menjaga pola makan, tidak makan tepung terigu. Ya caranya gitu. Snack ya, perhatikan, kemudian makan buah gitu ya. Nah, itu harus kita apa? Harus kita laksanakan betul, teman-teman. Jadi jangan apa ya istilahnya ya. Kita ini jangan asal-asalan kalau makan ya seperti itu. Oke, Kak Nator Samsung, Kak Yuda ya. Itu komennya tadi udah saya sampaikan, simpel sekali sebenarnya. Namun yang membuat tidak simpel itu kita itu pemulihannya itu jangkanya itu panjang. Kenapa kok panjang? Kita itu ciptakan habit atau kebiasaan. Seperti saya contohnya, saya menciptakan habit kebiasaan sehingga bisa pulih total seputar GERD, seputar anxiety teman-teman ya. Nah, oleh karena itu untuk pemulihannya memang tidak instan. Ya, apalagi yang sudah ada leaky gut ya, itu kemampuan dari tubuh kita ini ada penurunan tenaga istilahnya itu beberapa persen karena tidak bisa disamakan dengan dahulu, sehingga teman-teman harus menyadari itu. Saya sendiri teman-teman ya, saya tuh kalau tenaga terlalu saya forsir teman-teman ya. Contohnya kemarin saya bikin kue, tenaga saya forsir, kemudian saya malam jam 1 mengantarkan ibu saya ke masjid ya, beliau ingin istilahnya
maleman kalau di istilahnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan kurang istirahat saya. Kayaknya saya pas kemarin bangun tuh badan saya kayak hangat, kayak istilahnya itu tanda-tanda kita kayak mau tipes gitu loh istilahnya. Wah ini kalau saya lanjutkan puasa istilahnya, maksudnya kalau saya lanjutkan besok puasa, wah ini bisa istilahnya bisa bisa tumbang istilahnya, bisa sakit lama nanti biasanya beberapa hari. Akhirnya tadi saya nggak puasa, ya. Tadi pagi itu udah keliengan teman-teman, jadi tenaga itu udah nggak powerful ya. Akhirnya saya jam 9 atau jam 9 pagi saya makan, sehingga hari ini tadi saya itu nggak puasa. Ya memang kita harus mengerti kondisi kita nggak boleh egois, kita harus menyadari kondisi diri kita, sehingga saat kita tidak fit ya udah jangan puasa teman-teman ya. Begitu juga dengan teman-teman kalau mau dia gastritis atau untuk puasa perut rasanya kok sakit, kemudian kayak apa perih atau panas gitu ya, yang memang nggak tahan, ya udah jangan puasa. Puasa itu khusus bagi kita yang kondisinya sehat, dan bagi teman-teman yang ingin terapi pemulihan GERD, pemulihan ini apa di sini beberapa hormon tiroid itu memang dengan puasa itu sangat efektif, dan pemulihan beberapa penyakit, bukan jangan bilang penyakit, dan pemulihan seputar keluhan keluhan pencernaan lainnya ya teman-teman ya, itu bisa diatasi dengan puasa juga. Bahkan kanker pun, kanker itu kan sel-sel di tubuh kita yang mengalami apa ya istilahnya ya, mengalami apa istilahnya, sel-selnya itu rusak lah istilahnya, diperbaiki dengan puasa juga bisa. Jadi puasa itu manfaatnya luar biasa sekali. Namun perhatikan kalau memang tubuh kita tidak apa ya, kesehatannya tidak kuat untuk puasa, ya jangan dulu gitu. Jadi mengertilah kondisinya ya, seperti itu. Saya dulu memang pulih total dari seputar GERD memang dengan cara puasa. Jadi silakan bagi yang mau meniru teman-teman ya, karena bagi GERD yang BB-nya langsung turun drastis ya, seret 5 kilo, 8 kilo gitu ya, itu ada gangguan di hormon tiroidnya yang mengatur metabolisme. Nah, untuk mengembalikan itu tadi harus di reset imun sistem dengan cara puasa, ya. Puasa itu udah diteliti ya oleh beberapa ilmuwan, udah dapat Nobel, dapat penghargaan, dan memang puasa itu adalah suatu metode atau cara teman-teman ya untuk mereset atau merestart kembali sistem metabolisme kita, sehingga metabolisme kita bisa berjalan dengan normal lagi, tiroid kita bisa normal lagi teman-teman ya, karena hubungan dari pencernaan teman-teman ya itu nanti di tiroid ya. Itu perhatikan teman-teman ya, masuk grup yang tiroid itu ya, orang mengalami tiroid, perhatikan itu biasanya dari pencernaan ya, akhirnya tiroidnya terganggu ya. Jadi caranya dengan cara puasa. Barangkali teman-teman mau melaksanakan, silakan. Di sini saya berbagi pengalaman, barangkali pengalaman saya bermanfaat, tidak bermaksud untuk menggurui. Teman-teman mau melaksanakan boleh tidak boleh. Ya, saya bikin channel ini dengan maksud dan tujuan sebagai sharing saja. Saya memberitahukan atau men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari dan saya laksanakan. Barangkali ya beberapa sedikit pengalaman ini ya bisa memberikan gambaran atau bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang ingin menangani sendiri di rumah ya. Dan pulih seputar GERD, seputar gastritis tidak menggunakan obat lambung sama sekali. Dan itulah yang saya laksanakan. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.